Oke, karena udah 18.35, mari kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, lembaga negara yang pembentukannya diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Komisi Yudisial. Mungkin kalian bisa jawab dulu kali ya. Nanti sebelum kita bahas, kalian jawab dulu di kolom chat. Mungkin soalnya agak gampang ya untuk awal-awal. Ada yang bisa jawab nggak nih? A, B, C, atau D? Halo Kak Tiara, Kak Ngis, Kak Marpaung. Ada yang bisa jawab nggak ya? Kak Rifka. Kak Sanum C. Oke, terima kasih responnya Kak. Kakak-kakak yang lain ada yang mau jawab? Oke, mungkin kita bahas aja kali ya. Lembaga negara yang pembentukannya diatur dalam pasal 24B Undang-Undang NRI tahun 1945 adalah, nah ini pembahasannya teman-teman. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru di Indonesia yang diatur dalam pasal 24B Undang-Undang NRI tahun 1945. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan Komisi Yudisial ini juga bersifat mandiri. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Komisi Yudisial. Next ke soal yang nomor 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara dalam tatanan legislatif. DPR memiliki kewenangan yakni A. Membentuk undang-undang, B. Mengadili pada tingkat kasasi, C. Memutus perselisihan hasil pemilu, atau D. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab dulu untuk soal nomor 2 ini. Kak Fauzan, Kak Proweg, selamat datang Kak, baru bergabung. Mungkin ada yang bisa bantu jawab dulu sebelum kita bahas. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Nanti bisa mengikuti ya. Nomor 2 ini ada yang bisa menjawab? Atau mau langsung kita bahas aja? Ayo jangan ragu-ragu buat ngetik di kolom chat ya teman-teman. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kita di sini belajar bareng, diskusi bareng. Kalau misal jawaban kita ada yang salah, bisa kalian koreksi juga. Ada yang ingin menjawab nggak ya di kolom chat? Saya tungguin. Kak Selo, Kak Adam, Kak Pro, Kak Rifka, Kak Sanum. Mungkin Kak Sanum bisa pengen menjawab lagi untuk nomor 2 ini. Kak Fungsi, selamat datang Kak. Mungkin ada yang mau menjawab nomor 2 ini sebelum kita bahas. Kak Fungsi A, terima kasih Kak responnya. Membentuk undang-undang. A, Kak, menurut saya mohon maaf kalau salah. Oh, tidak apa-apa Kak. Di sini kita belajar bersama. Justru saya terima kasih Kakak sudah mau ikut menjawab di kolom chat. Ada yang ingin mau ngejawab lagi selain Kak Selo sama Kak Fungsi? Kak Sanum C. Kak Si Jana, ketinggalan aku Kak. Oke, bisa jawab nomor 2 ya. Kak Rika yang C, memutus perselisihan hasil pemilu. Oke, mungkin kita bahas aja ya. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara dalam tatanan legislatif. DPR memiliki kewenangan yakni berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi jawabannya A ya teman-teman, membentuk undang-undang. Bagi teman-teman yang mungkin tadi jawabannya kurang tepat, bisa ini ya, dikoreksi lagi ya. Ini jawaban yang tepatnya teman-teman. Kalau C tugasnya MK. Oh iya betul Kak, kalau perselisihan hasil pemilu itu MK ya. Tapi ini kita sekarang bukan untuk membahas MK ya. Ini kita membahas soal-soalnya saja. Kak Cahya ada yang baru bergabung, terima kasih. Kita udah ada 9 orang teman-teman yang bergabung, dari awalnya 4 orang. Mungkin bisa diundang lagi teman-temannya ya, biar kita bisa belajar bareng di sini, diskusi bareng. Mungkin kita lanjut ke nomor 3 ya. Berikut ini yang merupakan perwujudan sikap rela berkorban adalah: A. Jaka membayar pajak kendaraan bermotor miliknya tepat waktu. B. Susi belajar hingga larut malam karena besok akan menghadapi ujian tengah semester. Siapa nih yang pilihan B, baru belajar ketika pengen ujian? Bisa diketik di kolom chat ya. C. Adi membeli kemeja kesukaannya dengan menghabiskan uang tabungannya. Atau D. Tono membantu ibu menjaga toko meskipun ia sangat ingin bermain kasti bersama teman-teman. Mungkin ada yang ingin dijawab dulu teman-teman di kolom chat. Nggak usah malu-malu ya, di sini kita belajar bareng, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, namanya juga belajar. Kak Fungsi D, Kak Fauzan D, terima kasih responnya. Mungkin dari kakak yang lain yang baru datang, Kak Alif selamat datang Kak, mungkin bisa ikut jawab juga. Kak Rifka D, terima kasih Kak. Barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab lagi, silakan. Saya tunggu. Si Jana D. Oke, terima kasih Kak Sanum juga D. Terima kasih, ini mayoritas D semua ya. Oke, kita bahas ya. Berikut ini yang merupakan perwujudan sikap rela berkorban adalah. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Rela berkorban menurut istilah berarti bersedia dengan ikhlas, senang hati dengan tidak memberikan imbalan, dan mau memberikan sebagian yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Membantu pekerjaan orang tua merupakan perwujudan rela berkorban dalam keluarga. Tono membantu ibu menjaga toko walaupun ia mengorbankan kesenangannya bermain kasti bersama teman. Baginya bermain kasti bisa dilakukan di lain hari. Membantu ibu patut didahulukan daripada bermain kasti. Jadi jawabannya yang dia teman-teman. Tono membantu ibu menjaga toko meskipun ia sangat ingin bermain kasti bersama teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah merespon. Dan jawabannya alhamdulillah benar semua. Terima kasih. Oke, kita next ke soal berikutnya ya. Nomor 4. Pada masa Orde Baru ada istilah kuningisasi. Jadi pegawai negeri sipil diarahkan memilih partai tertentu. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap hak asasi manusia, yaitu hak A. Sosial budaya, B. Peradilan, C. Ekonomi, atau D. Politik. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab soal nomor 4 terlebih dahulu sebelum kita bahas. Kak Hilwa Iza, selamat datang Kak. Mungkin bisa menjawab soal nomor 4 ini. Kak Fauzan D, terima kasih Kak responnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin membantu menjawab nomor 4 ini. Jangan ragu-ragu ya untuk ketik di kolom chat ya. Di sini kita belajar bareng. Walaupun salah kita koreksi bareng-bareng. Dan kalau yang sudah benar semoga menjadi awal yang baik bagi kita. Kak Sijana D, ada yang join lagi nih teman-teman. Kak Muhammad Rifai, selamat datang Kak. Kak Selo D, ada yang ingin menjawab lagi? Kak Arif KD. Oke, terima kasih teman-teman. Yang lain ada yang ingin menjawab lagi? Saya tunggu ya. Kak Alisa Ica, selamat datang Kak. Oh, mungkin langsung kita bahas aja kali ya. Pada masa Orde Baru ada istilah kuningisasi. Jadi pegawai negeri sipil diarahkan memilih partai tertentu. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap HAM, yaitu hak. Pembahasannya nih teman-teman.
Hak memilih dan dipilih termasuk dalam hak politik atau political rights. Kuningisasi dengan mengarahkan pegawai negeri sipil untuk memilih partai tertentu merupakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia, khususnya di bidang politik. Karena pada dasarnya dalam pemilihan umum, setiap orang dibebaskan memilih berdasarkan hati nuraninya, tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak lain. Dan jawabannya D, teman-teman, politik. Oke, terima kasih atas jawabannya, dan mayoritas jawabannya benar, D. Next, soal nomor 5. Lembaga negara ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Anggota lembaga negara ini diangkat dan diberhentikan oleh dua lembaga negara, yaitu A. MA dengan persetujuan DPR, B. MK dengan persetujuan MPR, C. DPR dengan persetujuan MPR, atau D. Presiden dengan persetujuan DPR. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menjawab terlebih dahulu di kolom chat. Jangan malu-malu ya teman-teman. Mungkin Kak Sanum, Kak Sanum D udah menjawab. Terima kasih Kak Sanum. Mungkin kakak-kakak yang lainnya ada yang ingin menjawab kembali sebelum kita bahas. Di sini banyak yang baru join juga ya. Selamat datang yang baru join. Bisa menyesuaikan aja ya. Kita lagi menjawab nomor 5. Ada Kak Raditya juga baru bergabung. Selamat datang. Menurut Kak Fauzan C. DPR dengan persetujuan MPR. Oke. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menjawab lagi. Kak Yudit, selamat datang Kak. Masih saya tunggu ya. Kak Nayah Salsat C. Oke, terima kasih teman-teman responnya. Mungkin langsung kita bahas aja kali ya. Oh, ini masih ada yang menjawab. Kak Yudit B, Kak. Oke, terima kasih. MK dengan persetujuan MPR. Di sini nomor 5 ini banyak jawaban yang berbeda ya. Sepertinya agak kompleks nih soalnya nih. Cukup mengecoh kalian nih. Oke, Yudit, MK dan MPR. Oke, mungkin langsung kita bahas aja kali ya teman-teman, biar nggak ada kebingungan di antara kita gitu kan. Oke, lembaga negara ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Anggota lembaga negara ini diangkat dan diberhentikan oleh dua lembaga negara, yaitu, nah ini pembahasannya teman-teman, biar kalian nggak bingung lagi. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman, Presiden dengan persetujuan DPR. Terima kasih yang sudah membantu menjawab di kolom chat, walaupun mungkin banyak jawaban yang kurang tepat, tapi disinilah kita belajar teman-teman. Belajar tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Jadi jangan ragu untuk mengetikkan di kolom chat walaupun jawaban itu salah sekalipun teman-teman. Yang penting kita waktu mengerjakan soal SKD itu kita mudah, gampang. Mudah dan gampang sama aja teman-teman. Mudah, cepat, lancar, dan tidak gugup karena kita udah biasa mengerjakan soal-soal teman-teman. Oke, kita next ke soal selanjutnya aja ya. Soal nomor 6. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Pengakuan tersebut mengandung arti A. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanah dan air. B. Indonesia merupakan satu kesatuan geografis secara utuh tidak dapat dipisahkan. C. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang dipisahkan. Atau D. Laut bagi Indonesia berfungsi sebagai pemisah antar pulau. Mungkin teman-teman ada yang membantu menjawab di kolom chat. Kak Selo B, terima kasih Kak. Kakak-kakak yang lainnya mungkin ada yang ingin menjawab lagi. Kak Nayah B juga, terima kasih. Kak Raditya A, Kak.
Oke, terima kasih kakak-kakak yang lainnya. Ada yang ingin menjawab lagi? Kak Iyasa, selamat datang kak, baru bergabung. Di sini kita sudah menjawab 6 soal. Kak Fauzan A. Indonesia merupakan negara akan tanah dan air. Oke, cukup seimbang ya pilihan B sama A. Kak si Jana A kalau gak B. Oh ini masih bingung ya kak Jana antara A atau B. Mungkin ada yang ingin menjawab lagi nomor 6 ini. Mungkin langsung kita bahas aja kali ya. Atau ada yang ingin mengetikkan di kolom chat lagi. Oke, mungkin kita langsung bahas aja kali ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Pengakuan tersebut mengandung arti. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Tadi ada beberapa jawaban, ada yang pilih A dan ada yang pilih B. Pembahasannya adalah kesatuan wilayah memberikan arti bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan geografis secara utuh, tidak dapat dipisahkan. Walaupun negara Indonesia secara geografis dikelilingi oleh lautan, bagi Indonesia lautan bukanlah sarana pemisah antar pulau. Bagi bangsa Indonesia lautan merupakan sarana pemersatu antar pulau. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Indonesia merupakan satu kesatuan geografis secara utuh, tidak dapat dipisahkan. Untuk yang bagi jawabannya salah, jangan berkecil hati ya teman-teman. Di sini kita belajar bareng. Nanti aku sendiri bakal ngadain live Instagram sesering mungkin biar kita bisa belajar bareng, bahas soal-soal juga. Dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi yang join. Ini baru 10 orang yang join teman-teman. Next ke nomor selanjutnya ya. Nomor 7. Dalam acara Jambore Nasional, kamu akan bertemu dengan pelajar seluruh Indonesia. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama yang berbeda. Sikap kamu sebaiknya adalah A. Berteman dengan siswa yang seagama, B. Bergaul dengan teman satu daerah asal, C. Berteman tanpa membeda-bedakan, atau D. Menyendiri menghindari siswa lain. Mungkin teman-teman bisa jawab terlebih dahulu di kolom chat ya. Kak Selo C, terima kasih kak. Selamat datang yang baru bergabung. Kak Fauzan C juga, Kak Raditya C. Ayo siapa lagi nih yang mau jawab? Masih saya tungguin. Kak Naya Salsa C, Kak Nistra C. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut menjawab di kolom chat. Dan sepertinya jawabannya 1 pada C semua ya. Oke, baik, langsung kita bahas ya. Pembahasan. Jambore Nasional merupakan kegiatan pramuka dalam taraf nasional. Kegiatan ini mempertemukan seluruh siswa dari berbagai penjuru Nusantara. Dalam menyikapi hal ini sebaiknya kita berteman tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, kita akan memiliki banyak teman dan bertambah wawasan serta kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, berteman tanpa membeda-bedakan. Seperti jawaban kalian betul semua nih, teman-teman. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Yeay, betul. Kak Fauzan, aku dapat soal ini pas aku tes SKD kemarin, Kak. Wah, pas banget nih. Kak Fauzan, kemarin SKD-nya gimana, Kak? Bisa tolong di-share di kolom chat? Intinya saja. Mungkin ada kesulitan atau ada rasa kebahagiaan tertentu yang pernah Kak Fauzan rasain di dalam ngerjain soal SKD itu. Kak Fauzan, gimana? Mungkin bisa diketikkan senang, bahagia, atau gimana kak? Atau mungkin privasi ya kak? Nanti bisa PC aku aja ya kak, barangkali bisa bagi-bagi pengalamannya. Yang bagi yang baru bergabung, selamat datang. Kak Saad. Oke, mungkin kita next ke nomor selanjutnya aja teman-teman. Nomor 8.
dalam pergaulan sehari-hari kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena manusia mempunyai derajat yang sama. Hal ini merupakan contoh penerapan Pancasila, yaitu sila A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima. Nah, mungkin bisa dijawab di kolom chat dulu ya teman-teman. Kak Rifka mengirim emot senyum, Kak. Terima kasih senyumnya. Mungkin ada yang ingin membagikan jawaban terkait nomor 8 ini di kolom chat. Mungkin Kak Rifka bisa bantu jawab di kolom chat, Kak. Kak Fauzan juga, Kak Nayah, Kak Rifka, Kak Raditya, Kak Selo. Mungkin bisa diketikkan di kolom chat, Kak, jawabannya nomor 8 ini. Atau masih bingung, Kak, teman-teman? Oke, udah ada Kak Raditya nih. Kak Raditya nih. B, Kak. Oke, terima kasih responnya. Ini ada yang baru bergabung lagi, Kak Fajar Pratama. Oh, selamat datang, Kak. Kak Selo B. Oke, terima kasih. Kak Yudit, Kak, maaf, OT pembukaan CPNS kapan ya dan cara daftarnya gimana? Kalau setahu saya dapat info kalau CPNS tahun ini tuh di awal-awal tahun ya teman-teman, sekitar bulan Februari, kalau enggak Mei teman-teman. Nanti bisa stay tune aja ya di grup. Nanti insya Allah kalau saya dapat infonya saya share di grup. Dan cara daftar gimana? Biasanya tiap instansi tuh beda-beda teman-teman. Tapi kalau ini awalnya lewat SK lewat chat CASN. Bikin akun CASN dulu teman-teman. Oke, banyak yang jawab di kolom chat, udah banyak. Kak Yudit A, Kak Rifka B, Kak Nayah B. Awal tahun kayaknya, Kak. Oh iya, betul, awal tahun. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu menjawab. Langsung kita bahas aja ya. Nah, prinsip kemanusiaan secara tegas mengandung arti adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur. Nilai-nilai luhur dalam sila kedua seperti berikut: mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan ras. Nomor 2, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, yang kedua. Ini ada kata kuncinya teman-teman kalau soal penerapan Pancasila ini, ada ini mempunyai derajat yang sama teman-teman. Di akhir kalimat pertama, mempunyai derajat yang sama. Di poin 1 ada juga mengakui persamaan derajat. Jadi harus hafal ini ya poin-poinnya ya teman-teman. Kadang orang mengerjakan soal SKD yang seperti ini banyak yang keliru di antara sila kedua sama sila kelima teman-teman. Jadi usahakan buat ngafalin butir-butir Pancasila teman-teman. Khususnya yang kedua sama kelima, soalnya kadang-kadang keliru juga. Mungkin kalau ketiga keempat udah ada kata kuncinya teman-teman. Kalau keempat kan permusyawaratan gitu, yang ketiga ya persatuan, yang pertama tentang nilai-nilai religius. Selamat datang juga teman-teman yang baru datang. Kak Sijana pendaftarannya ya katanya bulan April. Oh iya, sekitar bulan segitu juga, Kak. Tapi ini ada info dari pemerintahan juga lewat media sosialnya bahwa awal tahun akan dibuka pendaftaran CPNS. Jadi siap-siap aja teman-teman. Kapanpun pendaftaran CPNS dibuka, kita harus selalu siap teman-teman. Kita harus rajin latihan soal, rajin liatin YouTube, latihan soal juga, rajin ikut live saya gitu kan. Insya Allah ilmunya bisa bermanfaat juga, bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman. Untuk ini aja, untuk sepil aja ya berbagi info. Saya juga
pernah ikut tes kedinasan 3 kali teman-teman, tapi alhamdulillahnya belum rezeki teman-teman. Jadi saya daftar 3 kali itu gagal. Ya mungkin saya jalannya bukan di situ teman-teman. Jadi bagi yang misalnya ada yang belum rezeki di instansi tertentu, jangan pernah berkecil hati teman-teman. Jangan pernah berkecil hati dan tetap berjuang untuk meraih kesuksesan dan membahagiakan orang tua teman-teman. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya teman-teman. Nomor 9. Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa. Agar persatuan dan kesatuan tetap terbina, rakyat Indonesia harus senantiasa A. membanggakan dan menonjolkan daerah yang dimiliki, B. bergaul dengan seluruh penduduk Indonesia dari daerah yang sama, C. menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia, atau D. menumbuhkan semangat kedaerahan dalam kehidupan bernegara. Ayo mungkin bisa dijawab dulu di kolom chat ya teman-teman. Kak Sijana, terima kasih Kak. Kak Fauzan, setiap instansi beda-beda Kak, betul banget Kak Fauzan. Kak mau tanya ini paket berapa Kak? Paket apanya ya Kak? Kak Fauzan jawab C, Kak Naya C, Kak Raditya C. Terima kasih teman-teman yang sudah merespon. Sekali lagi jangan pernah takut salah ya teman-teman dalam jawab soal dalam latihan. Supaya kita waktu menjawab soal SKD yang sebenarnya kita sudah terbiasa teman-teman. Saya pernah menjawab soal yang seperti ini di live-nya Kak Sulaiman. Jadi kan ingat di bayang-bayang teman-teman. Kak Sulaiman pernah live soal seperti ini. Oh iya, saya ingat. Jadi misal kalian lagi galau mikirin jawaban soalnya terus keinget live-nya Kak Sulaiman. Waduh, oh iya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian jawab ya supaya tersimpan di dalam otak gitu. Oke, mungkin udah banyak yang jawab C ya. Makasih teman-teman yang sudah menjawab. Ayo kita bahas pembahasan. Salah satu upaya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah dengan mencintai budaya daerahnya dan menghargai setiap budaya yang ada di Indonesia sebagai kekayaan budaya nasional. Adapun pilihan A, B, dan D merupakan sikap yang harus dihindari karena dapat menghambat tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah C teman-teman, menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah ikut menjawab di kolom chat. Semoga ilmu yang kalian dapat dari live ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun bisa diimplementasikan waktu kalian mengerjakan soal SKD CPNS teman-teman. Oke, next ke soal nomor selanjutnya ya. Nah, ini soal nomor terakhir teman-teman. Mungkin kita nggak banyak-banyak teman-teman membahas soal-soalnya, tapi insya Allah nanti kita bakal rutin per minggunya, baik seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita bahas soal-soal lagi. Barangkali ada teman-teman yang ingin mendiskusikan soal yang sangat sulit menurut kalian, baik soal PWK, TIU, TKP, bisa kalian kirim soalnya di grup info CPNS dan beasiswa dan kita diskusikan bareng-bareng soal tersebut teman-teman. Di sini saya juga sama pejuang CPNS teman-teman, tapi saya mau mengajak teman-teman untuk belajar bareng dengan saya dengan cara bikin grup info CPNS itu teman-teman. Dan kita bisa sukses masuk CPNS atau instansi yang kita impikan tersebut. Wah, udah ada yang jawab aja nih Kak Raditya. Kak Fauzan info soal TIU Kak. Oh, mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas soal TIU kali ya. Kak Selo A, Kak Yudit B, Kak Fauzan C. Wah, mungkin nomor 10 ini agak mengecoh ya teman-teman. Banyak jawabannya yang berbeda. Mungkin ada yang ingin menjawab lagi nomor 10 ini sebelum kita bahas?
Oke, mungkin nggak ada yang mau jawab lagi ya teman-teman. Langsung saya bahas aja. Paham yang tidak bisa menghargai keberadaan kebudayaan masyarakat lain dan memandang rendah kebudayaan masyarakat daerah lain disebut A. Etnosentrisme, B. Chauvinisme, C. Animisme, atau D. Patriotisme. Jawabannya yaitu etnosentrisme adalah sifat atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaannya sendiri. Nasionalisme adalah paham yang meyakini perbedaan dalam negara bisa disatukan dengan rasa cinta tanah air. Chauvinisme adalah semangat kesukuan menganggap suku bangsanya lebih unggul dibandingkan suku bangsa lain. Dan patriotisme adalah paham bela negara. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, etnosentrisme. Wah, sepertinya banyak yang salah ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Ini namanya juga belajar teman-teman. Tidak ada yang salah dalam belajar. Yang penting kita sudah berjuang keras. Yang penting kita di SKD nanti kita bisa menjawab soal. Dan nantinya kita bisa masuk ke instansi yang benar-benar kita impikan teman-teman. Yang mungkin ada yang di STAN, ada yang di Kejaksaan, ada yang di Poltekim, Poltekip, atau STIS, dan segala macamnya teman-teman. Mungkin ini adalah soal terakhir teman-teman. Nanti barangkali teman-teman ada yang pengen didiskusikan soal-soal ataupun info-info apapun itu terkait CPNS ataupun beasiswa, bisa ditanyakan di grup aja teman-teman. Nanti kita saling bantu satu sama lain. Saya juga selaku admin tidak sepenuhnya tahu ya teman-teman terkait CPNS dan beasiswa. Saya juga belajar bareng ke kalian selaku admin juga. Izin bertanya Kak, bolehkah kita bahas lagi soal TIU? Soalnya soal TIU banyak yang gugur Kak. Gak pilihan ganda. Oh, soal kemarin bukan pilihan ganda ya Kak Fauzan? Mungkin bisa bantu jawab di kolom chat Kak Fauzan. Terima kasih banyak Kak atas materi yang diberikan. Oh, sama-sama Kak. Di sini kita belajar bareng ya, nanti minggu depan atau hari besok kalau ada live streaming lagi ikut ya teman-teman. Terus kalau bisa diajak teman-teman yang lainnya biar kita lebih rame lagi diskusi di sini. Dan tidak cuma 6 orang teman-teman. Di sini yang bertahan cuma 6 orang. Tapi berapapun yang ikut live saya tetap jalan teman-teman. Dan semoga kita yang dari awal sampai akhir kuat untuk membahas soal ini. Insya Allah kita akan menggapai cita-cita kita. Amin. Terima kasih Kak Selo, Kak Yudit. Sama-sama. Mungkin kalian bisa live ya. Mohon maaf kalau saya banyak salah dalam mengajarkan materi CPNS ke kalian. Dan kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.